Hai teman-teman semuanya, selamat siang, selamat bergabung di live Cicet Flip English Pari. Nah, kali ini pemateri kita yaitu salah satu pejuang beasiswa di Australia. Jadi teman-teman nanti bisa langsung tanya orangnya di kolom komentar ini kayak bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa di Australia ini dan apa aja syarat-syaratnya untuk mendapatkan beasiswa di Australia ini. Nah, berhubung sambil menunggu orangnya join sama kita, saya ingin memberikan sedikit informasi untuk kalian semuanya bahwa kelas online di sini akan berjalan mulai besok Senin. Jadi teman-teman bisa langsung join mulai sekarang. Caranya gampang banget teman-teman untuk join di sini. Kalian bisa langsung hubungi salah satu admin kami ataupun bisa berkunjung di website kami. Untuk nomor admin kami dan website kami ada di highlights Instagram kami ya teman-teman. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak join sama kita. Nah, berhubung orangnya udah join nih sama kita, saya invite dulu ya teman-teman. Bentar. Sebentar ya teman-teman. I'm so sorry. This is my first time using live Instagram. And I was like, where's everything? What shall I do? I'm getting nervous, but I'm here. I'm so sorry, Miss Oldie. Totally blame on me. My fault. Sorry. I'm so embarrassed. I'm so embarrassed. Oke. Maaf ya. Nah, perkenalkan Miss Ayu, ini nama saya Saya yang akan menemani Miss Ayu untuk live cicet kali ini. Nah, teman-teman nanti kalau mau tanya-tanya ke Miss Ayu bisa langsung di kolom komentar. Nah, Miss Ayu ini adalah salah satu penerima beasiswa di Australia. Jadi teman-teman nanti yang tertarik tentang beasiswa di Australia, kalian bisa langsung tanya ke orangnya langsung melalui kolom komentar di bawah ini. Oh iya, Miss Ayu, kan dari tadi belum memperkenalkan diri nih ke teman-teman flippers yang ada di rumah. Nah, sekarang gilirannya Miss Ayu untuk memperkenalkan diri ke teman-teman biar lebih silakan Miss. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang semuanya. Nama saya Ayu. Sekarang sedang alhamdulillah sudah selesai S2 di Australia. Terus umur saya 26 tahun. Ini nggak tahu nih perkenalan gimana. Di Indonesia saya sebenarnya dari Ambon, dari Indonesia Timur. Um, Apalagi ya? Oh, saya kuliahnya di jurusan Teaching English for Speakers of Other Languages atau TESOL.
di University of Canberra. Jadi sekarang lagi di Canberra. Oke. Gitu kali ya. Wah, bagaimana nih Kak Ayu kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Canberra udah masuk summer, jadi panas banget. Kita alhamdulillah baik, sehat. Miss Aldi sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Nah, saya Alhamdulillah. dengar-dengar di Indonesia sama sana, sana kan beda waktu 4 jam ya, Miss ya. Jadi di sana Hmm, sekitar jam 7 lewat. Jadi beda 4 jam sama waktu Indonesia Barat, beda 3 jam sama Indonesia Tengah, beda 2 jam sama Indonesia Timur. Oke, berarti di sana sekarang lagi jam 7 malam ya, Miss ya? Jam 7 malam tadi masih terang banget nih. Teman-teman lihat karena lagi summer kan ya. Jadi malam itu mulainya jam 8-an gitu. Jam 8 tuh baru mulai gelap duskinya mulai. Tapi jam segini masih terang sih sampai jam 8-an gitu. Oke, nah jadi tema kita live chat kali ini kan tentang kupas tuntas perjuangan Miss Ayu untuk mendapatkan beasiswa di Australia. Nah, saya mau tanya nih, kenapa sih Miss Ayu ingin mendapatkan beasiswa di Australia? Kenapa tidak di negara-negara lain? Kenapa harus Australia? Um, Pertama-tama dulu tuh ada beberapa pilihan. Jadi beasiswa yang memang saya tertarik tuh sebenarnya ada beberapa ya. Cuman setelah dipikir-pikir, setelah dipelajari lagi, sebetulnya memang eh ini saya milih negaranya lebih ke jujur ya, sejujurnya lebih milih ke beasiswanya sih. Jadi beasiswanya tuh di covernya apa aja, fully funded apa enggak. Jadi pertama tuh nyari nyari dulu scholarship mana nih yang bisa provide fully funded program gitu. Jadi dapatlah AAS kan. Ya itu sih lebih ke itu sih. Dan satu alasan lainnya adalah karena deket sama Australia kan. Jadi dulu ngebayanginnya kalau ada apa-apa, Masya Allah, sama keluarga bisa pulang gampang. Alasannya sangat ini ya. Tapi memang waktu itu jadi konsiderasi terbesar sih. Tapi kalau memang dikasih kesempatan untuk ke negara lain, amin, let's go. Oh, jadi Miss Ayu ini punya keluarga yang tinggal di Australia gitu ya? Oh enggak ada. Cuman maksudnya kan kalau Australia sama Indonesia kan dekat tuh. Kalau waktu itu saya mikirnya karena memang orang tua saya, mama sih terutama itu sering sakit. Jadi dulu mikir kayaknya kalau misalnya ada apa-apa tuh udah kepikiran itu udah apa-apa tuh gampang gitu loh balik ke Indonesianya gitu. Tapi Oh, alasan pertama sih lebih ke beasiswa sih yang dikasih negara mana yang masih lebih cocok sama saya gitu. Jadi pilihnya waktu itu Australia Awards gitu. untuk mendapatkan beasiswa di sana itu kira-kira persiapannya Miss Ayu mulai kapan sih? Em, dari sebelum lulus S1 juga udah kayak aiming, oh mau nih AS nih, jadi udah mulai tanya-tanya, ngobrol sama alumni-alumni, cari-cari tahu, ikut-ikut apa sosialisasi beasiswa. Jadi persiapannya sih, kalau bilang kayak persiapan kayak ya udah lama sih, tapi kalau mulai-mulai persiapan dokumennya, tes TOEFL atau IELTS-nya itu saya mungkin 3 bulan sebelum 6 sampai 6 bulan lah sebelum apply. Wah, lumayan banyak, lumayan lama sekali ya. Jadi Miss Ayu ini sudah menargetkan untuk mendapatkan beasiswa ya di Australia Iya, gitu. sudah dari sebelum lulus S1 sih. Sudah tahu mau beasiswa apa, jadi emang udah tahu harus persiapannya apa aja. Tapi baru mulai mempersiapkannya itu ya memang sebelum kayak 3 bulan sebelum apply gitu sih. Nah, Miss Ayu kan di Australia kan dengan beasiswa. Miss Ayu pernah nggak sih kayak gagal untuk mendapatkan beasiswa tersebut? Pernah dong. Pernah. Jadi waktu itu saya kan lulus S1 2017. Terus istirahat setahun, 2018 baru mulai apply tuh. 2018 itu alhamdulillah lolos administrasi, lolos IELTS, tapi waktu itu belum rezekinya lulus interview, jadi gagal deh interview. Nah, 2019 saya coba lagi, alhamdulillah lolos. Oh, berarti pernah gagal satu kali ya, Miss ya? Pernah gagal 1 kali. Itu di negara sama atau beda negara?
sama sih. Jadi saya mungkin memang sudah sangat tertarik sama Australia Awards ya. Jadi nggak tidak ada niatan mau coba yang lain lagi sih. Jadi fokus ke AS aja. Oke, nah Miss Ayu, menurut Miss Ayu tahapan yang paling susah untuk mendapatkan beasiswa di Australia ini tahapan yang bagian apa sih? Oke, ini pertanyaannya bagus banget ya Miss Oldi karena rata-rata biasanya orang pikir interview nih yang susah, IELTS nih yang susah. Kalau saya pribadi yang susahnya itu mempersiapkan dokumennya, mempersiapkan aplikasinya. Karena teman-teman bayangin nanti banyak orang yang bakal dieliminasi itu bukan di interviewnya yang banyak, bukan di IELTS yang banyak, tapi administrasinya. Jadi benar-benar menurut saya yang paling susah itu mempersiapkan dokumen, mempersiapkan memang nulis itu kayak memang menunjukkan bahwa nulis di dokumen itu atau jawab pertanyaan di aplikasi itu bagaimana kalian bisa berkontribusi setelah pulang dari ya mengambil S2 apa yang saja setelah kalian lakukan kayak in the past gitu loh. Jadi lebih ke administrasi sih mempersiapkan administrasi sih menurut saya itu paling susah. Makanya it took me like 3 to 6 months. Sedangkan kalau interview itu cuma 1 bulan doang sih. Tapi yang paling lama sih kayak memang itu Siapkan dokumen. dokumennya sih. Aplikasinya sih paling susah. Nah, Miss Ayu ini di Australia sana ini menggunakan TOEFL ataupun IELTS sih? Kalau yang pertama itu pakai TOEFL karena dulu saya kan dari Ambon dan Ambon tuh belum waktu itu belum ada IELTS jadi apply pertama kali itu pakai TOEFL. Tapi pas yang apply pertama itu kan dikasih tes IELTS gratis tuh sama AS. Jadi pas saya apply kedua kali, alhamdulillah bisa pakai hasil yang itu dan akhirnya pas kedua kali apply pakai IELTS. Oh, berarti di sana Miss Ayu menggunakan IELTS ya? Yang pertama, Yang kedua kali pakai IELTS. TOEFL oh. pertama, kedua pakai IELTS. Tapi bisa nggak sih Miss kayak aku nggak punya skor TOEFL nih, tapi aku pengen menggunakan IELTS aku. Aku nggak punya Boleh. skor sih, aku pengen gunain TOEFL aku. Bisa Boleh, nggak? boleh AIS. Boleh, AIS tuh pilihannya bisa TOEFL, bisa IELTS. Entah TOEFL pun bisa yang paper based, bisa yang computer based. Jadi aman sih kalau AS. Jadi itu Nah, salah satu karena sangat fleksibel ya. Jadi oh sorry potong. iya nggak Sorry. apa-apa. Jadi maksudnya karena AIS itu sangat fleksibel mau pakai language proficiency test apa aja. Jadi itu salah satu alasan saya sih karena dulu Ambon kan IELTS belum ada tuh. Jadi alhamdulillah mereka masih terima paper based TOEFL. Jadi bagus sih waktu itu alhamdulillah. Nah, Kak Ayu untuk menaklukkan skor pakai IELTS ya tadi di sana. Nah, untuk menaklukkan Pertama kali TOEFL IELTS lah pernah dua-duanya tuh pokoknya. skor yang sesuai target yang Miss Ayu inginkan itu berapa lama sih? Kalau jadi ini disclaimer ya teman-teman, saya backgroundnya bahasa Inggris. Jadi mungkin ini pengalamannya akan sedikit beda sama teman-teman yang backgroundnya bukan bahasa Inggris. Saya karena apply-nya pakai TOEFL, jadi waktu itu udah ada dasar. Tapi benar-benar belajar TOEFL itu ya 1-2 bulan lah buat memang kayak intensif latihan terus. Itu pas pertama kali. Lalu pas lolos administrasi dan di kasih kesempatan buat tes IELTS sama AES, itu saya IELTS intensifnya sebulanan. Dan itu sebulan as in dulu dari pagi sampai malam gitu loh, sebulan penuh. Ya, kayak gitulah pokoknya. Keren banget sih perjuangannya Miss Ayu ini. Nah, Miss Ayu saya mau tanya ya, untuk berapa bulan, bentar. Untuk beasiswa di sana yang Kak Ayu daftar ini tuh kira-kira dibukanya di antara bulan apa sih Kak? Bulan berapa? Dari bukannya itu Februari sampai April. Jadi teman-teman yang mau nge-apply itu informasi di Australia Awards Indonesia buka deh www.australiaawardsindonesia.org itu lengkap banget informasinya. Dibuka dari Februari sampai April. Itu jadi 3 bulan tuh jangka waktunya. Tapi kalau mempersiapkannya sebelum juga lebih bagus sih.
Nah, itu teman-teman. Jadi beasiswa yang Kak Ayu ini dibukanya dari bulan Februari sampai April. Jadi teman-teman silahkan mempersiapkan mulai dari sekarang yang ingin mendapatkan beasiswa di Australia seperti Kak Ayu ini. Nah, boleh spill nggak sih Kak Ayu untuk mencari LOE di kampus Australia itu? Oke, ini adalah ini promosi lagi ya. Salah satu alasan kenapa saya memilih AS adalah karena waktu itu saya nggak perlu cari LOE, nanti dicariin sama Australia Award-nya. Jadi setelah lolos, kita dikasih kesempatan tuh mau milih beasiswa yang mana. Nah setelah milih, nanti dari pihak AS Indonesianya yang akan membantu kita dapat LOE dari kampus. Tapi dengan syarat ya IELTS-nya sudah mencukupi dulu gitu. Oh, berarti untuk LOE-nya dicarikan pihak sana ya, Miss ya? Ya, tapi itu udah lolos dulu. Jadi udah kalian sudah lolos seleksi semuanya, sudah lolos interview, terus ada namanya pre-departure training, itu kayak mempersiapkan kalian untuk berangkat di Australia. Nah, pada saat periode itu kalian dibantu cari LOE, dibantu untuk admission ke universitasnya, dibantu visanya, pokoknya di periode itu dibantulah segala macam persiapan untuk berangkat ke Australia nanti. Oke. Nah, saya mau tanya nih, bukan tentang beasiswa lagi sih, lebih ke tentang lingkungan di sana. Nah, Pak, Kak Ayu ini pernah kaget gak sih melihat lingkungan di sana? Karena kan lingkungan di sana beda banget ya sama di Indonesia. Kak Ayu itu bagaimana cara mengatasi itu semua? Um, Pertama-tama di sini sebenarnya Australia itu sangat apa ya, banyak, bukan yang bikin aku seneng di sini tuh adalah karena orang-orangnya tuh sejauh ini ya ramah sih. Saya di Canberra, orang-orangnya sini ramah banget sih. Jadi alhamdulillah kayak nggak ada kesusahan juga buat kayak adjust gitu. Tapi kalau mau satu sih mungkin lebih ke ini sih, klasik banget sih. Kayak cara kita manggil dosen atau manggil orang yang lebih tua. Itu sih yang awal-awal banget. Walaupun sudah dipersiapkan sebelum ke sini, pas sampai sini tetap kayak masih susah nih. Kayak panggil dosen tuh sama sama namanya doang. Nggak perlu pakai miss, nggak perlu pakai missus, namanya doang. Terus panggil di sini saya kebetulan kerja juga di library. Terus kayak panggil yang bos library-nya itu pakai nama doang, nggak pakai pak, nggak pakai bu. Itu sih kayaknya yang kadang-kadang tuh masih bikin pangling gitu ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah biasa. Takutnya kalau pulang ke Indo nih ketemu orang lebih tua, nanti takutnya malah ke bawah gitu. Iya, semoga enggak ya, semoga enggak. Nah, lihat kayak di YouTube-YouTube gitu, kalau kehidupan di sana itu kalau panggil orang yang lebih tua emang gitu sih, nggak pakai miss atau Mm, langsung nggak nama. ada. Jadi Benar. Kak Ayu lebih canggung gitu ya. Tanggung sih. Iya, jadi awal itu menurut aku sih itu yang paling kayak walaupun udah tahu sih, tapi pas sampai di sini memang kak saat mempraktekannya tuh agak. Tapi ya itu awal aja. Sekarang udah nggak lagi. Sekarang mah pakai nama doang udah biasa. Yes, Oke, culture shock. Yes, benar sekali. Cultural shock itu salah satunya itu sih. oke. Nah, kalau Kak Ayu homesick nih kan Kak Ayu di sana lama nggak? Lama ya, 2 tahun nggak pulang ke Indonesia. Mm-mm. Apa yang dilakukan Kak Ayu ketika Kak Ayu homesick dengan keluarga yang ada di Indonesia? Pertanyaan sangat bagus. Homesick, um, makan sih, makanan. Kayak begini kayak makanan sih, karena yang bikin homesick itu kayak masakan mama. Kalau di Ambon tuh kan kayak ikan goreng, sambal terasi gitu ya. Ya Allah. Wah, Jadi cara mengatasinya adalah ya karena kebetulan saya suka masak, ya masak terus makanan Indo. Jarang banget sih makan kayak makanan sering makan, jarang banget makan di luar sih, lebih banyak masak sendiri gitu. Jadi kalau ke kampus bawa bekalnya ya itu kadang-kadang sayur tumis capcay, telur dadar, nasi gitu-gitu sih yang bikin. Jadi alhamdulillah homesick eh, tidak terlalu saya tidak terlalu ngerasa homesick juga sih karena itu. nah, di sana kan negaranya gitu ya, Miss ya. Kalau di sana Miss Miss Ayu ini tuh susah nggak sih kayak cari makanan halal di sana gitu? Susah sih. Jadi kayak di sini juga
tempat saya kayak tempat mall biasa yang biasa saya kunjungi paling cuma kayak dia satu dua yang halal gitu. Jadi bosan sih kalau makan dulu. Jadi lebih enak masak sendiri juga sebenarnya. Jadi kalau beli daging pun tuh kalau harus ke yang halal tokonya gitu-gitu sih. Harus perjuangan sih memang. Nah, pernah nggak sih Kak Ayu kayak ngalamin overthinking gitu kayak di sana itu waktu berangkat ke Australia itu Kak Ayu overthinking aku bisa nggak ya nyelesain studi aku di sini itu dan bagaimana sih caranya Kak Ayu untuk mengatasi overthinking itu? Hmm, kalau dari sifat saya sih, saya orangnya tidak terlalu apa ya overthinking gitu ya. Maksudnya pas awal datang tuh all I could think of itu kayak excited banget mau ke ke luar negeri pertama nih itu excited banget terus kayak mau belajar di lingkungan pendidikan yang baru ketemu teman-teman baru itu lebih ke excited sih daripada overthinking maupun nervous tapi pas kesini ya semester akhir sih yang lebih ke overthinking banget apalagi semester akhir kemarin itu kuliah akhir dan lain-lain cara mengatasinya I called my friends a lot jadi sering banget telepon teman ada kayaknya teman-teman beberapa yang udah join nih yang sering aku telepon terus curhat gitu sih dan salah satu cara yang lebih baik ada mikir mikir mau pulang sih maksudnya karena overthinking kan Miss Oldie kadang-kadang it doesn't lead us anywhere gitu loh kalau terlalu overthinking ya kita stay aja di tempat Ya. kita nggak mana-mana kan jadi emang kalau tips saya sih mikir aja mikir mikir masa depan gitu pikir apa yang aku pikir udah di sini udah 2 tahun seleksi beasiswanya gak gampang persiapan ke sini gak gampang udah semester 4 kayak lebih ke pikir I've done my best I did really well in the past semesters jadi kayaknya you don't have to think too much just let it be dan alhamdulillah selesai sih kemarin dengan baik. Nah, target Kak Ayu ini selanjutnya apa sih? Kan ini beasiswa Uh, udah selesai ya mm-mm, di sana. Nah, mm-mm. selanjutnya ini apa? Kayaknya sih pengen tetap mengajar ya. Mungkin kalau dulu ngajarnya di sekolah, kali ini saya pengen ngajar di universitas. Terus satu lagi saya itu seneng banget community development gitu. Jadi pengen buat kayak tempat kursus gratis gitu. Dulu sih pernah pernah sering banget suka banget kayak volunteer gitu. Terus pengen buka tempat kursus sendiri. Mungkin kayak Flip English Iya. di Pare tapi bikinnya di Ambon gitu. Itu salah satu mimpi sih, mimpi terusan saya sih buka tempat kursus sendiri gitu ya. Tapi di Ambon gitu. Iya sih. Insya Allah. Insya Allah, semoga tercapai ya, Miss ya, untuk Amin. mimpinya. Nah, saya mau flashback ke Miss Ayu saat S1. Miss Ayu kan S1-nya di Ambon. Miss Ayu ini tipe Mm-mm. siswa seperti apa sih? Pada saat S1. Tipe mahasiswa yang pecicilan, yang pekerja keras sih. Dulu S1 benar-benar gak banyak main sih. Orangnya belajar belajar terus. Terus jadi pas sama S1 tuh nggak pernah ikut kayak kegiatan atau pertukaran. Biasanya kan apalagi kalau yang backgroundnya bahasa Inggris ya suka ikut pertukaran mahasiswa gitu. Cuman waktu itu emang aimnya pengen lulus tepat waktu gitu. Ada target-target tertentu yang memang cuman bisa dicapai dengan harus fokus kuliah aja, nggak usah ikut-ikut yang lain gitu. Jadi mungkin if I could describe myself in my undergrad study itu lebih ke fokus sih, fokus banget dulu. Terus uh, tahu mau ngapain, tahu mau AF gitu kan. Jadi belajarnya tuh benar-benar uh, punya target, nggak mau dapat nilai segini, harus belajarnya yang baik, dapat hasil yang baik gitu-gitu sih. Jadi memang benar-benar live by target sih dulu pas S1 tuh. Jadi membosankan sih sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah waktu itu lancar. Alhamdulillah. Miss Ayu ini juga pada saat S1 juga aktif dalam mengikuti organisasi atau tidak? Kayak yang tadi saya bilang sih, enggak sih. Dulu benar-benar fokus banget ngerasain kuliah, benar-benar lebih ke kalau ikut organisasi sih enggak, cuman kayak ikut ikut kegiatan kayak conference, terus kayak seminar, kayak Oh, presentasi-presentasi itu masih ada gitu. Kayak memang yang kayak untuk professional development
Tapi kalau untuk ikut organisasi sih dulu saya enggak. Oh, berarti Kak Ayu ini termasuk si tipe mahasiswa yang introvert ya. Kak Ayu ini tipenya Oh, yang introvert Miss atau Oldie jangan salah, saya sangat ekstrovert sekali. Tapi dulu tuh ya lebih ke ini sih, maksudnya gimana bilangnya? Maksudnya pengen pengen organisasi, tapi kayaknya saya lebih cocok ke karena saya teaching ya, lebih cocok ke kayak ikut voluntary work gitu loh. Jadi volunteer ngajar di daerah-daerah terpencil, terus ya? kayak lebih kayak gitu kayak professional development, cari cari program yang bisa kayak presentasi di international conference atau ikut kegiatan pre-service teacher kayak gitu-gitu sih lebih ke uh, gimana cara meningkatkan potensi diri saya sebagai seorang guru profesional gitu. Tapi kalau organisasi mungkin ya waktu itu kayaknya belum dikasih kesempatan. Waktu itu ya susah, susah-susah mudah sih. Tapi ekstrovert banget, Mas Soldi jangan salah, saya sangat ekstrovert, sangat wah, sangat bright sekali, alhamdulillah saya. Tapi ya gitu, TPS 1 dulu memang gak ada waktu aja sih buat ikut organisasi. Lebih menyibukkan diri ke ikut volunteer gitu ya, Miss ya. Lebih ikut, lebih lebih senang volunteer di organisasi orang nah gitu tuh, Tapi yang cocoknya. sebenarnya dalam saat S1 ini kan saya ini aktif dalam mengikuti organisasi hima, mengikuti organisasi apapun itu Mm-mm. berpengaruh nggak sih ke beasiswa ini? Kayak mempermudah Um, mendapatkan beasiswa atau tidak? Sebenarnya jawabannya sangat relatif ya, Miss Oldi. Mempermudah sih, not sure. Membantu mungkin iya, karena um, intinya gini, kalau misalnya Miss Oldi atau teman-teman yang sekarang lagi nonton bisa justify, bisa jelasin dengan ikut organisasi itu bisa uh, kayak misalnya improve yourself in any way, itu akan bisa sangat membantu. Contoh misalnya ikut organisasi A, ini bisa bikin saya belajar leadership, karena at the end of the day besok-besok karir goal saya nih mau jadi ini gitu. Jadi harus selalu bisa di link sama future goal kalian gitu. Jadi tapi kalau ikut organisasi tapi kayak nggak bermanfaat atau nggak link ke apa yang mau kalian pelajari nanti di S2 ya kemudian kan sama aja ya. Jadi Iya, kalau mulai sekarang sih kalau mau pilih organisasi silahkan boleh, tapi mungkin harus pilih yang mana yang bisa bermanfaat, mana yang bisa memang related ke future study kalian. Dan itu kalau kayak gitu, if that's the case, insya Allah akan sangat bermanfaat sekali sih. nah, pengalaman Miss Ayu saat volunteer, kan S1 kan Miss Ayu aktif ya mengikuti volunteer kegiatan Hmm. pengalaman yang tidak terlupakan saat mengikuti itu tuh pada saat apa sih Miss? Volunteer banyak kan. Oh ini pernah sih ini kayak bukan yang salah satu yang memang sangat memorable banget sih. Waktu itu pernah dia kayak buka volunteer waktu itu ke daerah jauh dari ibu kota Maluku ke kayak satu desa gitu namanya Desa Hila. Itu perjalanannya itu sampai kayak dua 2,5 jam. Terus sampai sana tuh ngajar adik-adik kecil gitu. Jadi mereka tuh nggak ada guru bahasa Inggris, ada guru bahasa Inggris tapi masih kelas 6 SD aja. Jadi yang waktu itu saya ajar itu anak-anak kelas 3 kelas 4 SD. Belajarnya di outside, di luar. Terus backgroundnya itu pantai gitu. Jadi belajarnya pakai papan tulis adanya, tapi kayak pakai lagu dan lain-lain. Jadi itu kayak sampai sekarang sih masih inget banget sih wajah ada di itu ya. Jadi itu sih kayak memotivasi satu hal yang to motivate me. I'm sorry. Iya. That's one of the things that motivate me to, when I go back to Indonesia, saat balik nanti ke Indonesia, I want to keep, voluntary. I want to keep doing voluntary work supaya bisa apa sih menggapai meraih adik-adik di daerah-daerah terpencil yang memang tidak dapat akses untuk belajar bahasa Inggris gitu. Itu sih. Oke. Nah, ini terakhir ya Miss Ayu ya. Pesan untuk pejuang beasiswa yang sekarang lagi nonton. Pesan adalah ada Bismillah, coba, 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 jangan pikir gagal dulu, coba aja. Terus harus, jadi gini loh ada. Jadi kalau misalnya ini nggak bukannya saya doain buat gagal ya, tapi kalau kayak dulu pengalaman kan saya pernah gagal sekali tuh.
Nanti kalau misalnya ada itu kayak tadi saya bilang harus mempersiapkan beasiswanya baik-baik. Harus fokus gitu kalau memang mau coba beasiswa satu atau dua beasiswa harus mempersiapkan dengan baik benar-benar 100% usaha yang ditaruh supaya nanti kalau misalnya hasilnya baik ya alhamdulillah teman-teman akan merasa sangat um, proud of yourself karena kalian sudah berhasil. Tapi kalau misalnya gagal, itu akan jadi motivasi, refleksi lagi. Oh gagal nih kemarin, kurangnya di sini. Dan insya Allah kalau coba lagi, bisa dapat gitu. Jadi mungkin kalau pesannya jangan, adek saya dari Indonesia Timur, yang jauh dari ya, ibu kota, jauh dari mana-mana, adalah I made it here gitu loh. Jadi pesan pesanku sih kayak ya harus coba dulu. Kalau nggak coba, nggak akan tahu pengalamannya apa, nggak akan tahu apa potensi teman-teman. Jadi coba dulu. Pokoknya itu sih kayaknya sih saya. Give it a try. Karena pengalaman terbesar itu adalah Iya. terbaik Iya. gitu ya. Dan jangan minder. Kan paling sering banget. Saya dulu juga minder banget pas dari Indonesia Timur ketemu teman-teman yang wah gitu ya. Sempat minder tapi ternyata teman-teman percayalah potensi teman-teman tuh mungkin di satu tempat tidak terlalu signifikan, tapi kalau teman-teman ke tempat lain akan lebih signifikan, bisa jadi lebih signifikan. Jadi ya give it a try, don't underestimate yourself, gitu aja sih. Semangat. Saya ingin tanya terakhir kali ya, Miss ya. Terakhir kali. Boleh, silakan kan. Miss Ayu ini saat di Australia ini mudah nggak sih dapat temennya? Dengan personality saya mudah banget. Mudah sih, alhamdulillah. Teman kuliah, teman yang bukan kuliah, gampang sih. Asal mau mulai aja. Dan jangan minder sama bahasa Inggris. Kadang-kadang saya aja yang background bahasa Inggris masih ngomongnya salah-salah. Jadi ya gitu sih. Gampang kok, yang penting mau aja. Mulai hello, hi, nice to meet you. Sok-sokan SKSD gitu kan. Orang sini insya Allah kalau kalian niatnya baik, ramah-ramah kok sebenarnya orang-orang di Australia sini. Kalau pergi ke Australia ya. Kalau di Indonesia kan kalau tiba-tiba hai kayak apa sih sok kenal kayak gitu gak sih? Kalau ini pengalaman orang beda-beda ya. Kalau saya tinggal di Canberra, itu tiap kali jalan ketemu orang sini tuh orang native itu saling senyum. Walaupun nggak kenal. Hi, good morning, gitu-gitu aja. Jadi kalau misalnya itu mungkin orang-orang yang cuman itu ya lewat tapi nggak jadi temen. Tapi kalau misalnya kalian sudah di kelas bareng teman-teman yang belajar dengan jurusan yang sama, itu gampang banget jadi teman. Terus sering-sering ikut program-program yang disediakan kampus supaya bisa ketemu teman-teman internasional maupun domestik. Itu membantu sekali sih dapat untuk networking gitu juga kan. Oke. Nih, kebetulan ini ada yang tanya dari Dewi Lutfiana. Nah, halo Miss, izin bertanya di tahap administrasi apa yang perlu ditonjolkan supaya lolos AAS? Kemarin saya gagal di tahap administrasi. Kira-kira itu gimana, Kak? Oke. Kalau administrasi, apa yang perlu ditonjolkan? Jadi itu kan nanti ada pertanyaannya. Kalau di AAS itu kan ada 5 pertanyaan. Saran saya adalah itu sih yang paling selama teman-teman kayak attach semua dokumen yang diminta itu udah cek sih. Nah kalau dokumen semua udah dimasukin tapi masih gagal juga berarti harus refleksi ke jawaban yang teman-teman kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saran saya adalah benar-benar tuh harus fokus. Dulu kalau dari pengalaman saya. Dulu pas saya gagal pertama kali itu karena saya taruh goal saya tuh terlalu scale-nya tuh terlalu gede dan it sounds unrealistic gitu loh. Jadi dulu pas saya apply kedua kali, saya nulis jawaban-jawabannya itu lebih benar-benar realistis. Kayak memang sesuai dengan kondisi di hometown saya, di kota asal saya. Terus menjawabnya itu benar-benar harus yang contoh kan ada salah satu pertanyaan tuh yang tanya, coba kasih 3 challenges yang bisa
um, like hinder bahasa Indonesia apa? Bukan kayak prevent you untuk achieve your future goal. Ada satu pertanyaan kayak gitulah. Nah, 3 pertanyaan itu dijawabnya memang benar-benar harus realistis, teman-teman. Contoh memang kalau misalnya contoh saya nih, oh saya future career saya itu mau ngajar di universitas setelah pulang dari S2. Salah satu challenge-nya adalah satu memang bisa jadi nggak keterima. Bisa jadi saya nge-apply di universitas nggak keterima gitu. Jadi kalau nggak keterima saya selanjutnya apa gitu. Terus ada beberapa pertanyaannya lain. Ada pertanyaan soal nyari kenapa mau pilih jurusan itu. Jadi memang harus dijelaskan sesuai dengan harus banyak research teman-teman. Kalau pilih universitas tertentu, pilih jurusan tertentu, harus benar-benar you need to spend enough time untuk research tuh, baca-baca study plan-nya di universitas itu supaya saat menjawab pertanyaan itu juga bisa di-link gitu loh. Saya milih universitas ini karena mereka offer programnya seperti ini. Karena program yang mereka offer, program yang ada di universitas itu akan sangat berguna buat karir saya karena A, B, C, D gitu. Jadi memang ada reasons yang teman-teman kasih saya menjawab pertanyaan itu. Jadi tadi siapa yang tanya Putri ya? Jadi Putri as long as Putri bukan sih? Devi Lutfiana yang tanya. Devi, I'm sorry. Jadi Devi, kalau misalnya memang saat administrasi itu semua dokumen yang diminta udah dimasukin, berarti salah satu hal lain yang bikin mungkin kamu gagal itu ya memang jawaban-jawaban dari pertanyaan itu kan. Saran saya sih memang harus banyak. Satu lagi nih, coba kasih ke teman lain untuk diedit, untuk di proofread. Karena kadang-kadang kalau dari angle atau point of view yang lain kan akan sangat membantu. Dulu saya kayak gitu sih, saya ngirim tuh ke 2-3 orang gitu. Jawaban esai saya. Supaya dibantu kan. Ini maaf ya, ini bukan orang Jakarta, jadi saya pakai saya. Dasar pelin-pelan. Ini semoga membantu ya Devi. Feel free untuk kamu nanya soal AS, feel free untuk nanti DM. Insya Allah kalau saya sempat, insya Allah sempatin saya balas. Oke. Jadi itu tadi ya Miss Devi dari jawaban Miss Ayu. Mungkin udah sangat jelas sekali untuk administrasi, untuk jawaban dari Miss Ayu tadi. Nah, teman-teman yang lainnya bisa tanya-tanya lagi nih di kolom komentar. Sebentar ya, Miss, saya cari-cari dulu. Kayaknya tadi ada yang tanya nih di kolom komentar. Siapa ya? Oh, tadi kayaknya tanya tentang itu deh. Apa sih? Apa yang mau dikatakan untuk para pejuang beasiswa sekarang gitu? Tadi ya nggak? Udah terjawab ya, Miss ya? Kayaknya ya. Ini ada yang baru nih. Kalau IELTS atau TOEFL belum bagus gimana Kak? Dibagusin. harus intens dulu. Teman-teman saya aja yang backgroundnya bahasa Inggris waktu itu benar-benar awal-awal mulai itu saya nilai IELTS saya sendiri kan. Dan emang gak bagus-bagus amat, jadi emang harus banyak praktis sih. Terus ini sih saya mau point, dia kan orang cara belajarnya beda-beda tuh. Ada yang bisa otodidak, ada yang enggak. Jadi memang mungkin cari-cari apa sih tempat yang bisa membantu. Contoh salah satu Flip English Pare mungkin atau tempat-tempat khusus di kota teman-teman yang memang bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan skor IELTS atau TOEFL. Tapi kalau teman-teman yang mau belajar otodidak, saran saya sih memang harus banyak praktis sih. Contoh kayak writing itu harus tahu strukturnya, kalau pertanyaannya apa. Kalau misalnya task 1 yang table ada strukturnya sendiri, yang graph ada strukturnya sendiri. Jadi saat saya tuh ingat dulu pas saya belajar IELTS intensif, I think I did more than 30 tests gitu loh. Lebih dari 30 tes itu saya cari yang contoh-contohan, sampel-sampel tes itu kerjain sendiri. Yang lebih dari 30 waktu itu. Segitu ininya sih. Jadi ini yang namanya kelas English ID nggak ada namanya, tapi kalau IELTS atau TOEFL belum bagus, gimana harus dibagusin karena itu adalah salah satu persyaratan beasiswa yang tidak akan berubah. Teman-teman, itu tidak akan berubah persyaratan untuk IELTS sama TOEFL-nya. Jadi emang harus itu dulu sih, di-improve dulu. Pasti bisa kok. Saya ingin menambah
dari jawabannya Miss Ayu ya untuk kelas Inggris ID ini. Nah, nanti kalau IELTS atau TOEFL belum bagus, itu harus dilatih terus. Kalian bisa join di program Flip English School sini karena di sini juga ada latihan, ada banyak program untuk IELTS dan TOEFL, bedah IELTS dan TOEFL sampai kalian bisa mencapai target yang kalian inginkan. Nah, ini ada yang tanya lagi nih, Cinta Dela. Cinta. Apakah band tinggi mempengaruhi besar untuk diterima ASS, Kak? Menurut pengalaman saya tidak mempengaruhi. Jadi contoh nih, jadi AS itu nanti ada salah satu proses di AS itu memang harus tes IELTS. Jadi walaupun kalian sudah contoh kalau misalnya tes IELTS kalian itu bukan dari 3 bulan terakhir saat kalian apply, itu tidak bisa dipakai untuk seleksi kedua. Jadi seleksi habis administrasi kan IELTS, interview baru lolos apa enggak. Jadi band tinggi sih tidak mempengaruhi diterima atau enggak kalau menurut saya, tapi akan mempengaruhi lamanya training teman-teman nanti kalau sudah lolos. Jadi contoh kalau udah lolos AAS nih, terus nanti teman-teman tuh akan dibagi menjadi trainingnya akan dibagi dari 7 minggu, 9 minggu, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan itu berdasarkan nilai IELTS, band IELTS-nya. Tapi kalau menurut saya, dari pengalaman saya, insya Allah itu tidak mempengaruhi diterima atau enggak, karena administrasi kan. Di administrasi, as long as nilai kalian mencukupi yang diminta sama mereka, itu udah nggak masalah sih. Insya Allah, seharusnya ya. Oke. Ini ada tanya lagi nih. Oh benar sekali, yang terlihat hanya enaknya saja, padahal perjuangan untuk dapat AS sangat berbiasa dan menguras tenaga, biaya, bahkan air mata misalnya. Kalau biaya sih, jujur ya, saya tuh kan dari keluarga yang ini banget teman-teman, jadi makanya cari beasiswa yang fully funded ya. Kalau menguras biaya sih enggak ya, saya dulu benar-benar persiapan AS itu alhamdulillah tidak menguras biaya sama sekali karena otodidak. Tapi kembali lagi karena saya punya background bahasa Inggris bisa sendiri. Tapi kalau teman-teman yang memang butuh bantuan itu memang butuh menguras biaya sih. Tenaga dan air mata iya dong. Nangis pas gagal pertama. Tapi kalau pas udah keterima, udah belajar di sini, insya Allah worth it kok. Insya Allah worth it banget. Oke. Skor minimal IELTS untuk bisa daftar ASS berapa sih, Kak? Itu ada yang tanya. 5,5. Tapi kalau teman-teman dari dari geographical focus area yang kayak dari timur Aceh ada beberapa itu sama disabilitas itu 5 doang. IELTS-nya 5. Tapi kalau untuk umum 5,5. Oh, gitu. Jadi teman-teman untuk skor minimal IELTS untuk daftar di AAS itu adalah 5,5. Jadi teman-teman nanti bisa persiapkan sekarang untuk skor IELTS-nya ataupun skor TOEFL-nya mulai sekarang ini. Karena tadi yang dikatakan Miss Ayu untuk beasiswa di sana dibuka bulan Februari ya Miss ya? Februari sampai April. Tahun lalu itu di extend karena COVID tuh. Kemarin kayaknya di extend sampai Mei ya, atau Juni gitu. Tapi kalau nggak tahu deh tahun depan di extend apa enggak. Tapi dibukanya Februari. Gitu. Ya. Oke. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak nih sebelum saya tutup live chat kali ini? Mumpung masih ada orangnya, biar dijawab langsung sama orangnya. Kalau boleh tahu di sana ini COVID-19 sudah mereda belum sih, Miss? Ini gara-gara alhamdulillah udah mulai mereda sih berapa minggu lalu, cuma gara-gara varian baru ini lagi, tiba-tiba ini lagi. Dan Australia tuh tipikalnya, mereka tuh saling kayak contoh Canberra, between Canberra, Melbourne, Sydney itu kalau ada apa-apa, ada kasus dikit apa tuh tutup border, jadi nggak bisa kemana-mana interstate. Sekarang sih Omicron ya masih dikit ya. Tapi kalau yang vaccination rate-nya sih kalau di ACT di Canberra sini udah 97%-an gitu sih.
Ini ada yang tanya dari kelas Inggris ID. Kak Ayu, saya dari kota di wilayah timur juga, sudah lulus S2 dan ingin lanjut S3 ke luar negeri juga. Kemungkinan ijazah saya itu masuk wilayah afirmasi, mohon arahannya untuk bisa apply. Kalau untuk S3, saya belum punya pengalaman. Coba tapi rata-rata sama sih. Dulu saya juga pernah interview sama orang S3, sama MPA. Oh, bukan. IELTS, tes IELTS bareng-bareng orang PhD saat udah lulus administrasi. Jadi kalau kelas ini nggak ada namanya sih, kelas Inggris ID, mohon maaf dipanggilnya kayak gini ya. Cek aja dulu persyaratannya di australiaawards.indonesia.org itu. Terus lihat persyaratannya, disiapin saja dulu. Kalau S3 kayaknya memang harus butuh research ya, research project, research proposalnya harus ready dulu sih. Tapi kalau untuk proses sampai segitunya sih, karena saya belum apply S3 ya, kayaknya takutnya salah-salah gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang dasar sih, kalau mau tanya lewat DM boleh. Mohon arahnya untuk bisa apply. Kalau apply sih gampang sih, sebenarnya persyaratannya sama aja ya. Kayaknya dokumennya sama dengan master, karena saya apply-nya master sekarang. Dokumennya sama, tapi persyaratan IELTS-nya beda tuh. IELTS kayaknya untuk PhD 6, bukan 5,5 lagi. Tapi kalau untuk dari timur kayaknya 5,5 ya, kalau nggak salah, iya, untuk PhD. Jadi siapin dulu aja sih itunya apa dokumen-dokumennya gitu. Oke, Kalau belum ini ini ditanya gimana? Belum paham. Oke, jadi kalau scholarship pesan. itu memang jadi gini teman-teman, karena ini memang kayak cheat kayak gini kan sangat limited banget ya tak waktunya. Jadi memang harus belajar, teman-teman harus belajar dari independent scholarship hunter gitu. Maksud saya independen adalah harus banyak cari informasi, baca-baca blog alumni-alumni beasiswa, pergi ke apa website beasiswa tersebut, baca, dipahami. Kalau memang karena memang menurut saya dari pengalaman saya sih lumayan jelas sih yang ada di website itu, dan ikut cari informasi, ikut sosialisasi dari beasiswa-beasiswa itu juga sih. Hasan, ini maaf ini jadi ini teman SMP. Boleh dong, ya ampun Hasan. Ini, Assalamualaikum. Hai Hasan, salam dari Oman, salam dari Pare. Kita sama alumni bahasa Inggris Unpati. Saya pengen nyoba AAS. Nanti Hasan boleh tanya-tanya lebih di DM ya Kak. Boleh Gimana dong, nih Kak? boleh. Jadi teman-teman yang nonton ini silakan, saya selalu bilang kalau saya tiap kali saya sharing session saya selalu bilang kayak gini, boleh DM silakan, tapi pastikan teman-teman sudah baca informasi di website dulu, sudah tahu persyaratannya apa saja. Jadi kalau kan agak ini kalau ditanya KAI persyaratan AS-nya apa ya gitu. Itu kan sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya menunjukkan bahwa teman-teman belum baca nih. Jadi saran saya sebelum boleh silakan DM, feel free, bahkan saya malah seneng. Tapi baca dulu persyaratannya apa, dipelajari websitenya, dipelajari dulu semua. Kalau memang pertanyaan teman-teman tidak bisa dijawab di website itu, insya Allah bisa saya bantu dari pengalaman saya. Oke, jadi Hasan nanti bisa DM langsung ke orangnya, tapi Hasan harus cari-cari dulu informasi sendiri melalui website ya. Iya kan, Oke. Miss Ayu? Oh, yes. Oh, ini Hasan alumni bahasa Inggris. Kirain Hasan teman SMP, sorry. Salah orang. Teman-teman, oh ya, ini sambil menunggu teman-teman yang lainnya, kalau mau tanya-tanya silahkan di kolom komentar, karena ini tadi lumayan banyak juga ya Miss Ayu ya, untuk yang tanya-tanya tentang beasiswa di Australia. Australia. Kayaknya banyak banget nih yang tertarik dengan beasiswa ASS ya, Miss Ayu ya? KS Australia World Scholarship. Terima Ya, kasih kelas Inggris ID. ternyata saya spiritnya lihat Kak Ibra jadi Alhamdulillah. terbakar. Ya, alhamdulillah. Semoga teman-teman semuanya tetap semangat untuk meraih beasiswa di ASS ini, karena kan beasiswa di sana dibukanya mulai bulan Februari ya. Bulan Februari. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan mulai sekarang ini dengan cara menyiapkan skor TOEFL ataupun IELTS tadi yang sudah dijelaskan oleh Miss Ayu. Dan untuk
dan saya sedikit ingin memberikan informasi untuk kalian bahwa di Flip English School bukan memfasilitasi, di sini ada program TOEFL intensif ataupun IELTS intensif. Jadi kalian bisa belajar mulai dari nol hingga mahir hingga mendapatkan skor impian kalian untuk mendapatkan beasiswa. Kalian bisa join di Flip English School dan untuk kelasnya akan dimulai besok Senin untuk kelas online-nya ya teman-teman. Kalian juga boleh tanya-tanya melalui admin kami atau website kami, dan untuk admin dan websitenya ada di highlights Instagram kami. Jadi kalian bisa cek langsung di Instagram Flip English Pare ya. Nah, ini tadi kayaknya ada yang tanya nggak sih, Miss Ayu? Enggak sih, cuma saya udah baca sih ini kayaknya, tapi sih Pak Okate. Terima kasih. Semangat ya teman-teman. Semoga semua yang mau apply dimudahkan, usahanya dilancarkan. Pokoknya jangan menyerah. Jadi sebenarnya kalau ikut kayak kursus bahasa Inggris itu salah satu ikhtiar ya, maksudnya itu salah satu usaha yang bisa teman-teman lakukan kalau memang benar-benar mau gitu. Maaf boleh tanya apa Kak Ayu? Ini juga pengajar SD. Baca Flip itu punya pengajar yang sudah pengalaman dan juga sudah alumni luar negeri juga. Iya benar banget. Untuk di Flip ini juga mempunyai ada beberapa tutor di sini yang juga mendapatkan beasiswa di luar negeri. Beasiswa LPDP juga banyak. Jadi teman-teman nanti bisa langsung kepoin aja deh akunnya Flip. Di situ sudah ada kayak background tutor kami dan background alumni di Flip English School. Nah, tapi Miss Oldi jawab dulu pertanyaan pertama, apakah Ayu juga pengajar IELTS di Flip? Kak Ayu bukan atau belum? Tapi bukan. Hari ini jadi guest doang, bantu Miss Oldi sama teman-teman di Flip English Pare buat share info beasiswa. Oke, iya. Jadi teman-teman, Kak Ayu ini tuh bukan pengajar di Flip Kampung Inggris ya, tapi dia ini mau share-share tentang mendapatkan beasiswa di Australia ini seperti apa sih, begitu. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang ditanyakan tentang beasiswa di Australia, teman-teman bisa langsung DM ke Miss Ayu. Ada yang tapi dengan syarat tadi ya Miss Oldi, boleh DM, tapi dengan syarat baca dulu semua informasi di websitenya australiaawards.indonesia.org. Tapi terus kalau memang jawaban teman-teman tidak bisa dijawab dengan informasi yang ada di website itu, boleh DM saya. Oke, terima kasih Kak Ayu atas kehadirannya dan mohon sama-sama dari saya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah join di live cicet kali ini. Terima kasih. Ya, semoga Kak Ayu mau jadi tutor di Flip ya teman-teman, doakan saja. Dan sampai ketemu minggu depan. See you teman-teman semuanya. See you Kak Ayu, jaga kesehatan. Have a great day. Enjoy the rest of your day. Semoga dimudahkan. Semangat. Pejuang-pejuang beasiswa. Dadah, assalamualaikum. Oke, teman-teman saya akhiri. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.